Sahabat yang baik, saya akan membacakan Cari Angin terbitan Koran Tempo 3 Oktober 2020. Judulnya adalah Musim. Nah, kira-kira musim apa ini? Mari saya baca selengkapnya. Kalaupun menyimpang dari teks aslinya, ya biar sajalah untuk selingan. Musim. Negeri kita hanya punya 2 musim, kemarau dan hujan. Tidak seperti negeri-negeri lain yang punya 4 musim. Enak sekali rasanya jika kita punya 4 musim. Namun jika musim yang tidak berkaitan dengan iklim, kita punya banyak. Ada musim durian, ada musim rambutan, musim mangga. Nah kan, banyak sekali. Di luar itu, ada musim yang tidak berkaitan dengan alam dan pepohonan. Bukankah dalam Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, arti musim itu ada yang lain, yakni kegiatan atau sesuatu yang hampir berulang terjadi setiap tahun. Misalnya musim layang-layang. Wah, sekarang lagi musim layang-layang nih. Musim haji. Sayang sekali musim haji tahun ini tidak ada gara-gara pandemi. Musim kawin. Nah, ada musim kawin ternyata. Dan di bulan September yang sudah lewat sampai sekarang di awal Oktober ini, ada musim yang tidak berkaitan dengan alam dan tumbuh-tumbuhan. Musim mengenang komunisme. Aneh kedengarannya, tapi tidak apa-apa. Ini berkaitan dengan tanggal 30 September yang dijadikan peringatan oleh warga bangsa ini bahwa pernah terjadi pertumpahan darah dengan sebutan Gerakan 30 September. Pada tanggal itu, di tahun 1965, Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan dengan membantai 7 jenderal. Saya kira semua orang tahu. Ngeri. Sudah 55 tahun kejadian itu berlangsung. Setiap tahun kita peringati sebagai hari berkabung dengan menaikkan bendera merah putih setengah tiang. Tapi seperti halnya musim layang-layang, setiap tahun ada dinamika cara merayakannya. Suatu masa, dengan cara menonton bareng film yang dibuat khusus untuk itu, film pengkhianatan G30 SPKI. Televisi Republik Indonesia sebagai stasiun tunggal televisi waktu itu menyiarkannya secara utuh. Tidak ada pilihan lain. Kalau tidak mau menonton, ya tidur aja di rumah. Lalu di masa yang lain, ketika terjadi perubahan pimpinan nasional, tontonan itu dihentikan. Alasannya, kisah yang diceritakan dalam film itu tidak sesuai kenyataannya, terutama kekejamannya. Tapi bagaimana kenyataan yang benar? Tidak ada titik temu. Maka tidak ada lagi kewajiban nonton bareng. Apalagi televisi swasta bermunculan. Banyak ada tontonan lain. Ada sinetron, ada musik dangdut, ada lelucon, ada ketoprak. Walaupun sekarang sudah mulai hilang. Dan banyak pilihan.
Tiba-tiba Jenderal Gatot Nurmantio menjelang habis masa jabatan beliau sebagai Panglima TNI meminta kembali prajuritnya untuk menonton film G30 SPKI. Alasannya agar prajurit TNI tahu bagaimana kejamnya PKI yang diprediksi oleh sang jenderal mencoba bangkit kembali. Pro dan kontra langsung bermunculan, sampai-sampai dikaitkan dengan digantinya Jenderal Gatot sebagai Panglima. Ini tidak usah saya ceritakan. Saya bukan pengamat politik. Pernak-pernik musim komunisme bukan saja soal pro kontra film yang dibuat almarhum Arifin Senur, tetapi bertambah dengan isu bangkitnya PKI. Nah, gawat ini. Padahal tak jelas bagaimana PKI bisa bangkit kalau sudah diibaratkan berada di liang kubur. Atau rohnya, kita bisa mengganti kata rohnya ini dengan ideologi yang bangkit. Sulit juga dijelaskan karena di tanah asalnya Cina, Rusia, ideologi itu juga sudah tidak laku. Namun karena pengaruh musim, cerita pun bak pentas wayang kulit yang penuh dengan carangan. Ada upaya nonton bareng yang kemudian digugat. Ada tabur bunga di makam pahlawan yang coba dihalangi. Jenderal Gatot, tokoh utama dalam musim komunisme ini, jadi repot. Tapi bisa pula senang karena tambah populer ya. Sampai-sampai saat deklarasi kami di berbagai daerah, Jenderal Gatot dibututi pro dan kontra. Di Surabaya misalnya, juga di Banten. Kalau dipikir-pikir, kenapa tidak dibiarkan saja musim berlalu seperti lagunya almarhum Chrisye? Mau nonton bareng kek, mau deklarasi kami atau deklarasi kamu, kalau ada, biarkan saja. Kalau dibubarkan, cari alasan lain, misalnya karena berkerumun di saat pandemi corona. Tapi yang kontra kelompok sang jenderal pun juga dibubarkan dengan alasan yang sama. Jangan-jangan tidak ada heboh. Ya sudahlah. Seperti halnya musim durian, musim komunisme ini pasti berlalu. Mas Eros Jarot bikin lagu yang juga populer. Badai pasti berlalu. Musim komunisme biarlah berlalu. Ya, pasti berlalu. Namanya musim tidak akan terus-menerus sepanjang masa. Hanya berlaku sesaat, beberapa hari, atau beberapa minggu, atau beberapa bulan. Dan bulan depan akan berganti musimnya menjadi musim pahlawan, karena menginjak bulan November, bulan pahlawan. Wah, bisa jadi pro dan kontra. Kenapa Soeharto tidak lolos menjadi pahlawan nasional?
Kenapa Gus Dur juga belum menjadi pahlawan nasional? Kenapa etnis ini, suku bangsa ini tidak ada pahlawannya? Mari kita cari-cari supaya adil. Mungkin musim pahlawan itu ya sedikit ramai, meskipun tidak seramai musim bangkitnya PKI atau musim hantu PKI atau yang saya tulis musim komunisme. Lalu kalau bulan November sudah berlalu, musim pun berganti. Apa kira-kira musim di akhir tahun ini? Ya, kembali musim ucapan Natal haram. Wah, rame lagi. Orang mengucapkan selamat Natal haram. Orang memakai topi Santa Claus dilarang. Kalau bukan beragama Nasrani. Pro dan kontra lagi. Sahabat yang baik, bangsa kita ini tidak pernah selesai dengan urusan-urusan begini. Padahal slogannya adalah Indonesia maju. Memangnya maju kemana? Demikian Cari Angin 3 Oktober 2020. Sampai jumpa.